Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video mengenai CSS Wrap kita yang sebelumnya sudah membahas fitur-fitur yang ada hubungannya dengan komponen baru di CSS. Ya, buat teman-teman yang belum nonton, saya sarankan nonton dulu. Ya, boleh klik tombol i yang ada di atas kanan video ini atau klik aja link yang ada di deskripsi videonya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, CSS itu punya banyak banget fitur-fitur baru yang diimplementasikan di browser dan bisa kita gunakan. Ya, walaupun masih banyak dari fitur-fitur baru ini yang masih eksperimental, belum disupport oleh semua browser yang populer. Tetapi kita sudah bisa coba minimal untuk project pribadi kita, dan fiturnya keren-keren banget teman-teman. Ya, jadi gimana kalau sekarang kita langsung aja masuk kembali ke websitenya. Teman-teman cek websitenya ada di CSS Wrap 2024 dari Chrome Dev ya. Linknya juga ada di deskripsi, bisa langsung klik aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini akan disuguhkan fitur-fitur baru ya, langsung diterapkan di website ini kalau browser teman-teman support. Nah, nanti kalau scroll ke bawah, kita akan lihat ada 3 fitur besar. Jadi ada banyak fitur yang dibagi ke 3 kategori. Ya, jadi yang pertama ada komponen, yang kedua ada interaction, dan yang ketiga ada developer experience. Sebelumnya ini disebutnya dengan quality of life improvement, gitu ya. Sekarang namanya developer experience features. Nah, di video pertama kita udah bahas yang komponen. Ya, teman-teman ingat di dalam komponen ini kita punya ada beberapa ya. Ada field sizing, di sini ada animate to hide, ada details, dan ada anchor positioning. Seru pakainya, silakan sekali lagi cek di video sebelumnya. Yang akan kita bahas kali ini ada di bagian kedua, yaitu interaction. Jadi bagaimana kita menyajikan interaksi yang lebih menarik ke usernya. Jadi website itu jangan hanya terlihat bagus, tapi buatlah interaksinya semenarik mungkin sehingga user tuh nyaman dan betah di website kita. Nah, ada 4 ya interaksi yang sekarang bisa kita pakai, entah ini fiturnya baru atau yang sebelumnya sangat eksperimental, mungkin hanya bisa digunakan di Chrome, sekarang sudah mulai bisa digunakan di beberapa browser lain, walaupun belum 100% kompatibel ya. Kita lihat, yang pertama itu ada yang namanya custom scroll bars. Nah, ini mungkin juga teman-teman udah sering pakai ya, tapi mungkin dengan bantuan JavaScript atau dengan bantuan pseudo selector. Nah, sekarang kita bisa pakai sebagai properti CSS, teman-teman. Bukan lagi sebagai pseudo selector. Ada yang namanya scroll bar color buat ngeganti warna, dan ada scroll bar width buat mengganti ketebalan. Nah, scroll bar itu adalah teman-teman lihat yang di sebelah kanan ini ya. Nah, ini namanya scroll bar yang kita geser-geser kalau halaman kita terlalu panjang gitu ya. Nah, itu kita bisa custom. Ini keren banget. Walaupun yang color ini masih limited availability, artinya belum semua support. Nih contohnya Safari belum support, tapi kalau width udah bisa semua. Nah, sebelumnya kita harus menggunakan ini katanya pseudo elements ya, bukan pseudo selector ya teman-teman, sorry. Pseudo elements ya. -2 minus WebKit scroll bar terus apa? Misalkan color, width. Jadi udah lama katanya ini bisa kita pakai dan jalan normal di Chrome dan Safari, tapi nggak pernah distandarisasi sama CSS-nya jadi sebuah selektor formal gitu. Nah, sekarang mulai dari Chrome 121 kita bisa pakai scroll bar width dan color sebagai properti. Tinggal kita pakai ke sini. Keren banget ya teman-teman ya. Kita coba ya. Jadi kalau kita lihat kodenya, saya sekarang udah punya beberapa folder. Teman-teman nanti bisa cek repository di GitHub-nya ya, di link di deskripsi juga. Yang pertama kita ada custom scroll bar. Coba kita lihat. Nah, jadi ceritanya di dalam HTML-nya, teman-teman ya, saya punya beberapa elemen ya. Ada elemen main, ada elemen H1, dan ada elemen yang saya kasih nama nanti scroller. Saya pengen punya sebuah bagian atau elemen yang ada scroll di dalamnya. Jadi nanti scrollnya kita bisa lihat 2. Ada scroll halaman dan ada scroll elemennya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini yang pertama ada width. Ini untuk menentukan lebar dari si scroll barnya. Ini kalau di VS Code juga sama ada ya. Ini width dari scroll barnya, lebarnya. Terus yang kedua ada track. Track itu jalurnya. Nah, jalurnya mau warna apa? Terus yang ketiga tuh thumbnya. Atau ini disebutnya handle ya. Ini yang bisa kita geser-geser tuh namanya handle. Nah, ini saya bikin tracknya warna merah biar kelihatan aja. Walaupun ini kombinasinya jelek banget ya. Dan thumbnya atau handle-nya warna biru. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Kita klik kanan, kita open with live server. Nah, ini teman-teman lihat tuh. Jadi saya punya warna merah tracknya, warna biru thumbnya. Dan thumbnya saya bisa kasih border radius di sini. Ya, ini kalau border radiusnya kita matikan, ya dia jadi kotak biasa aja. Tuh, ini dulu kita bisa pakai seperti ini, menggunakan pseudo elemen ya, -2, vendor prefixnya apa, terus apa yang mau kita ubah. Ini juga bisa kita ubah lebarnya, gitu ya.
Jadi sekarang ramping tuh ya, si track dan juga thumbnya. Jadi ada 3 ya, lebar, track, dan thumb. Nah ini teman-teman, saya lihat saya kasih HTML di depannya. Ini untuk menandakan saya hanya pengen si scroll barnya untuk halamannya. Sedangkan teman-teman lihat di sini, saya punya scroll bar lain nih. Saya bisa kasih yang berbeda ya. Misalnya saya punya elemen namanya scroller kan. Nih, saya punya elemen namanya scroller, saya bisa kasih aja di sini. Ini saya copy, terus saya kasih misalnya di sini titik scroller. Nah, ini saya mau bikin tebel gitu, misalnya 15 pixel. Nah, nanti ini akan berubah, tapi sekarang nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan karena kita harus kasih warna dan juga thumbnya juga sama ya. Ini kita ganti jadi titik scroller. Nah, tuh ya, jadi 15 pixel tebalnya. Terus ini juga kita copy. Ini kita ganti jadi scroller. Tuh ya, jadi sama caranya kita bisa kasih. Tapi, kalau misalkan teman-teman pengen semua scroll barnya sama, ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu. Hapus aja semua HTML-nya. Nah, ini artinya semua elemen ya. Nanti sama tuh. Yang ini biru. Yang ini juga sama biru. Oke, ini untuk yang lama. Sekarang, ini kita nggak perlu lakukan ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita matikan. Walaupun masih ada sedikit kekurangannya, tapi nanti kita lihat. Ini kita matikan, maka scrollernya kembali default. Nah, sekarang kita lihat. Ini nih, saya jadi punya atau bisa pakai 2 properti CSS ini. Namanya scroll bar color dan scroll bar width. Gitu ya, jadi ini nggak perlu lagi kita pakai pseudo element. Nih teman-teman lihat, saya taruh di tag HTML. Nah seperti ini, maka semuanya akan berubah. Keren ya. Cuman yang kekurangannya adalah kita nggak bisa pakai border radius gitu ya, karena yang bisa kita kasih hanya satu elemen ini. Scroll bar color ada 2 nih, orange untuk handle-nya, teal untuk track-nya, ditaruh di sini. Jadi kita nggak bisa kasih. Dan sekarang kita nggak bisa gabungin. Jadi kita mau pakai ini juga nggak bisa ya. Tuh, jadi yang ini nggak akan jalan, yang akan dipakai yang ini. Tapi setidaknya sekarang kita udah bisa gunakan ini. Lebar dan warna. Warnanya ada 2. Ingat ini urutannya. Yang pertama handle, yang kedua track-nya. Nah kalau mau ngasih warna untuk scroller gimana? Tinggal kita kasih aja di selektor yang spesifik gitu. Nih, kalau mau dikasih, saya bikin pakai variabel. Ya, ada handle-nya, ada track-nya, lebarnya mau berapa, mau dikasih nilainya juga boleh, atau ini karena nggak saya pakai. Bisa gini aja, jadi scroll bar color, ambil dari variabel, width-nya ngambil dari variabel. Nah, sekarang harusnya berbeda tuh ya. Ini untuk HTML tadi, dan ini untuk elemen di dalamnya. Mantap ya. Itu dia untuk yang scroll bar. Kita sekarang jadi bisa pakai custom. Ada 2 ya. Silakan kalau mau dipakai biar warna-warni scroll bar kalian boleh ya. Next. Oh ya, nanti setiap fitur ini ada sumbernya ya. Sumbernya juga nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, yang kedua ini namanya cross document view transition. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, view transition adalah bagaimana cara kita untuk melakukan transisi dari sebuah keadaan ke keadaan lain ya. Kan biasanya kita transisi itu elemen. Nah, ini keren ya, kita bisa transisi antar halaman, cross dokumen. Ya, bagus banget ya. Kan biasanya kita tahu 2 halaman yang berbeda itu punya CSS-nya masing-masing kan. Pada saat kita reload, biasanya kita hanya menjalankan CSS di halaman itu aja. Sekarang kita bisa transisi dari halaman 1 ke halaman 2. Itu bagus banget. Nih, caranya kalian simple. Sebenarnya tinggal nambahin view transition navigation auto. Tapi ini transisinya default. Jadi transisi antar halamannya itu simple. Bahkan sama semua. Contoh ya. Kita buka lagi kode kita. Kita masuk ke yang transition. Nah, ini cerita gini. Ceritanya saya punya sebuah halaman. Nih, kita coba jalanin dulu ya. Nih, jadi ceritanya saya punya halaman About Us. Ada 3 orang lah ceritanya. Ini ceritanya bercerita tentang WPU Course misalnya. WPU Course dibikin oleh 3 orang. Ada Sandika, ada Afif, ada Agung. Kalau saya klik, saya pengen pindah ke halaman lain untuk menjelaskan detail dari si orang ini. 2 halaman yang berbeda. Ini halaman detail 1.html ini.
Ya, yang Kang Afif detail 2, yang Kang Agung detail 3. Pindah-pindahnya biasa. Nah, tapi sekarang saya tambahin CSS-nya itu add view transition navigation auto. Oke, ini untuk yang JavaScript-nya saya matikan dulu karena nanti itu akan menjalankan transisi yang berbeda ya. JavaScript-nya kita matikan dulu. Dengan kita kasih view transition navigation auto, maka itu akan memanggil CSS. Nah, di sini saya punya ada beberapa animasi yang udah saya siapin ya. Ada beberapa animasi, cuman yang akan kita pakai itu yang ini fade in. Nah, jadi lihat nih, caranya gini. Kan kita udah ngasih auto nih, ini harus kita kasih dulu. Kalau ini dikasih berarti kita udah bisa memanfaatkan selektor view transition. Nah, kalau udah, kita bikin di root view transition-nya kita hilangkan, tapi di body view transition-nya kita kasih nama page. Oke. Nah, page akan memanggil yang ini. Oke. Dan kalau misalnya halamannya di reload, nah ini kan halaman root ketika transisinya di reload akan menampilkan animasinya fade in. Nah, ini lihat ya. Nah, jadi sekarang kalau saya masuk ke halaman lain, teman-teman lihat. Klik. Tuh, dia ada fade in-nya. Kalau kita kembali, ada fade in-nya. Jadi seolah-olah antar satu halaman dengan halaman lain tuh nyambung gitu. Padahal ini dua halaman yang berbeda. Nah, kerennya kita bisa tambahkan JavaScript. Nah, JavaScript di sini untuk menentukan kita lagi ada di halaman mana. Kalau kita lagi ada di halaman mana, panggil view transition yang berbeda. Nah, kan teman-teman lihat tadi di sini kita punya beberapa transisi ya. Ada slide in, slide out, ada fade in, fade out gitu. Nah, nanti saya mau bikin kalau kita lagi ada di halaman mana, panggilnya animasi yang mana. Nah, ini contohnya pakai JavaScript, nanti teman-teman bisa cek aja. Ada logikanya di bagian paling bawah. Jangan lupa ininya diganti dulu ya, jangan lupa base path-nya diganti dulu. Dan ini hanya bisa dijalankan menggunakan live server, jadi kalau di lokal nggak bisa. Nih, jadi saya jalannya di sini, di live server atau teman-teman simpan di hosting, ini nggak masalah. Ambil ini sebagai base path-nya. Nih, jadi nanti kan awalnya tuh halaman indeks ya, atau root begini. Nah, ini base path-nya. Nanti teman-teman ganti ke sini base path-nya, sesuaikan. Nah, kalau sudah, nanti logikanya ada di bawah sini. Nih, kalau misalnya halamannya sekarang lagi di halaman indeks misalnya, terus tujuan kita ada di halaman detail. Ya, starts with detail. Berarti setelah detail mau angka berapa atau mau huruf apa bebas. Yang penting ada detailnya. Maka jalankan transisi yang namanya push. Nih, push tuh mana? Ada di sini. Nih, kalau push berarti ada animasinya tuh. Kalau kita masuk dari halaman detail, nah yang ini nih. Halaman detail kembali ke halaman root atau ke halaman home-nya. View transition-nya panggil yang namanya pop. Pop tuh yang bawah ini. Jadi yang ini slide in, yang ini slide out. Hasilnya jadi gimana? Kita lihat. Oke, kita refresh dulu biar yakin. Tuh, teman-teman lihat itu ada grow-nya ya, zoom in gitu. Cuman yang mau kita lihat di sini, dari halaman 1 ke halaman 2, tuh sekarang jadi gitu. Padahal ini dua halaman yang beda. Lihat nih teman-teman, atasnya beda. Itu slide in. Nah, sekarang gimana kalau kita balik lagi ke halaman sebelumnya? Kalau diklik, dia slide out. Seolah-olah kayak single page application. Ini padahal request respon biasa aja ya. Diklik. Tuh. Ini namanya multi-page view transition atau cross-page view transition. Ya, kalau teman-teman pengen dibikinin materi lebih detail tentang view transition ini, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bedah lebih dalam lagi pokoknya. Karena ini seru banget ya. Itu dia untuk yang view transition, terutama yang cross-document view transition. Karena ada single page view transition juga ada. Berikutnya, ada yang namanya scroll driven animation. Nah, kalau ini teman-teman harusnya udah tahu, saya udah bikin video detailnya waktu saya presentasi di DevFest tahun kemarin. Ya, teman-teman cek videonya, itu ada saya menjelaskan secara detail yang namanya scroll driven animation. Pokoknya intinya, sekarang kita bisa men-trigger sebuah animasi di CSS lewat seberapa besar kemunculan elemen yang kita mau animasikan di layar. Tadinya kan animasi itu triggernya durasi. Mau berapa detik nih durasinya gitu ya. Kita lihat ya contohnya ya. Ini kita close-closein dulu biar nggak bingung. Nih, saya punya scroll driven animation. Ini contoh yang sama yang saya gunakan di DevFest kemarin ya. Ini kita matikan dulu ya animasinya. Kita jalankan dulu contoh kasusnya. Nih ceritanya saya punya gambar begini.
Saya mau animasikan. Sebelumnya kan kita bikin animasi tuh gini ya. Nama propertinya animation, terus ada nilai-nilainya. Yang pertama durasinya mau berapa lama. Yang kedua nama animasinya apa. Ini mau mengacu ke keyframes yang kita buat ya. Nanti kita bahas. Pokoknya ini nama animasinya apa, easing function, ya atau animasinya mau kayak gimana, mau jalannya konstan, linear, atau mau awalnya cepet, lama-lama jadi lambat, atau kebalikannya, awalnya lambat, lama-lama ngebut gitu. Itu ada yang namanya is in, ada yang namanya is out, ada is in out, ada cubic Bezier banyak ya, tapi kalau linear tuh kecepatannya konstan. Terus ada mau dijalankan berapa kali animasinya, apakah setelah 2 detik selesai atau selamanya. Nah, ini infinite tuh selamanya. Nah, alternate ini biar dia bolak-balik. Sekarang kalau saya jalanin animasinya jadi begini. Tuh. Jadi maju, mundur, maju, mundur. Triggernya apa? Durasi. Muncul 2 detik. Ngilang 2 detik, muncul 2 detik. Kenapa bisa ngilang dan mengecil membesar begini? Karena kita bikin di sini. Nama keyframesnya appear. Awalnya hilang, opacity-nya 0, terus ukurannya lebih kecil 80%, sampai opacity-nya solid, muncul sempurna, dan ukurannya 100%. Tapi sekarang, dengan adanya scroll driven animation, kita bisa hanya 2 nilai aja. Saya pengen panggil animasi appear, keyframes appear, dengan kecepatan linear. Nah, terus triggernya apa? Nah ini. Kita bisa pakai timeline. Ada 2 pilihannya, mau scroll, mau view. Kalau view, ini saya matikan dulu ya, adalah ketika elemen ini nongol ke layar. Animasi ini jalan. Oke? Jadi, itu yang akan terjadi. Terus berakhirnya kapan? Ketika elemennya ngilang dari layar. Jadi triggernya itu ketika dia muncul, animasinya jalan. Nanti kalau kita scroll sampai dia ngilang gitu di layar, animasinya selesai. Berarti awalnya ngilang. Akhirnya dia solid gitu. Kelihatan sempurna. Nah, kita lihat. Saya refresh dulu. Nah, sekarang kita fokus ke elemen yang ini nih. Ini kan hilang banget ya. Tapi kalau kita scroll, dia muncul tuh. Jadi semakin nggak kelihatan, dia hilang dulu. Sampai nanti dia udah mau hilang lagi. Nah, di sini dia 100%. Jadi dari mulai dia nggak mau muncul sampai hilang. Itu view. Nah, tapi kan kita nggak mau gitu ya. Nggak mau dia munculnya tuh sempurnanya pas hilang. Nah, gimana caranya supaya saya kalau di sinilah. Baru juga di sini dia udah sempurna, solid gitu. Nah, kita bisa tambahkan range. Gitu. Jadi ini nilai-nilainya ketika mulai muncul sampai 25%. Gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat awalnya itu hilang dulu. Nih, 25% dari layar. Ini kan seginilah ya. Kemunculan dia di layar tuh baru 25%, tapi udah berakhir si animasinya. Gitu ya pokoknya ya. Penggunaan lebih detail dan lebih kreatifnya teman-teman bisa cek sekali lagi di video saya presentasi di Deves. Silahkan ditonton. Oke, dan yang terakhir teman-teman, itu ada yang namanya scroll snap. Nah, kalau ini mungkin masih agak tricky penggunaannya karena satu, dia masih limited availability, artinya masih eksperimental. Dua, ini namanya scroll snap events. Dia nambahin satu event baru di API JavaScript, di DOM. Jadi sekarang elemen kita punya event listener baru. Namanya scroll snap change. Ya, ini kurang praktikal kalau kita mau pakai properti CSS gitu ya. Ini harus pakai JavaScript. Tapi intinya sekarang kalau kita mau bikin elemen kita pada saat di swipe atau di scroll itu nyangkut, JavaScript udah punya eventnya. Nih contohnya gini deh. Saya udah punya contoh. Kalau kita lihat hasilnya begini. Nah, jadi ceritanya saya punya sebuah galeri gitu ya. Yang ini kalau saya geser, nanti dia aktif. Ada angka 1. Nanti kalau aktif dia berubah jadi warna biru. Nah gitu. Oke. Pertama kita lihat dulu. Awalnya di 1 atau saya refresh dulu deh. Nah teman-teman lihat di sebelah kiri ada yang namanya snap change. Nah ini event baru. Untuk melacak bahwa sekarang snapnya udah berubah. Terus ada satu lagi. Namanya scroll snap changing. Nah ini untuk mendeteksi ketika lagi berubah. Nah itu kita lihat ya. Nah sekarang kita bakalan geser kedua. Lihat, begitu saya geser kedua, padahal belum di tengah-tengah. Snap changingnya udah ke-trigger, kepanggil. Jadi ini udah mau berubah. Ini artinya kalau saya lepas, nge-snap atau nempel kedua. Mouse-nya masih saya klik tahan ya. Kalau saya lepas, tuh dia langsung klik gitu nempel. Dan yang kepanggil sekarang adalah event handler snap change. Udah berubah gitu. Begitu pula kalau saya geser balik ke sini, baru di sini belum sampai 1. Snap changingnya udah jalan. Ini artinya dia udah mau nyangkut ke 1. Jadi kalau dilepas, dia langsung nempel. Nggak perlu presisi
kita gerakin kursornya pas di tengah-tengah, nggak perlu. Jadi dia udah nge-snap nempel gitu ya. Klek tuh. Jadi klek. Kalau mau langsung bisa. Tapi pas dilepas, dia langsung nempel, nge-snap. Yang jalan 2. Changing pas mau nempel, pas nempelnya snap change gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek JavaScript-nya ada di sini. Bagaimana si event ini di-trigger ya. Silahkan dicek aja. Jadi ini nggak ada properti CSS-nya, ini adalah event handler di JavaScript. Itu teman-teman ya, 4 fitur dari interaction yang ditawarkan oleh CSS dan juga browser untuk teman-teman coba pakai dan eksperimen di project teman-teman masing-masing. Gimana menurut kalian? Dari keempat ini menurut kalian yang paling menarik yang mana? Yang paling nggak sabar kalian coba di project yang mana? Silahkan dicobain ya. Jadi mungkin itu aja pembahasan kita mengenai bagian kedua dari CSS Wrap. Kita bahas mengenai interaction yang harapannya bisa bikin interaksi kita ke dalam website jadi lebih seru lagi ya. Dan ingat, kita masih punya part 3, nanti kita akan membahas mengenai hal-hal apa yang bisa bikin kita semakin mudah dan meningkatkan pengalaman kita sebagai developer terkait dengan fitur-fitur baru ini ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi semua link penting saya simpan di deskripsi video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Kagali pamit, dan seperti biasa jangan lupa titik koma.